Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Melisa Rosalinda, Asi Asmarani, Asnawati, Andika Pratama, dan Diki Fernandes. Di sini kami akan membahas mengenai studi kasus dari kosmetik Wardah, yaitu ada analisis dan aspek pemasaran melalui STP. STP merupakan proses pemilihan target konsumen dan penyesuaian diri agar sesuai dengan target konsumen tersebut, yaitu ada marketing mix 4P. Banyak penelitian yang dilakukan untuk membuat rumusan marketing mix yang lebih daripada marketing 4P, yaitu 7P. Kemudian ada marketing outsourcing. Tujuannya yaitu untuk mencapai, mempertahankan, atau meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Marketing in-house merupakan marketing yang sudah dilakukan oleh kosmetik Wardah. Menurut beberapa penelitian, in-house disukai oleh perusahaan. Contohnya adalah penelitian Klungset 2014 bahwa perusahaan lebih cenderung menggunakan karyawan memiliki departemen manajemen, fasilitas lebih murah daripada menyewa dari tempat lain. Analisis SWOT ialah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi perusahaan. F. Porter Purchase merupakan analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar dan kuat pengaruh berbagai faktor eksternal adalah analisis persaingan industri. G. AHP. AHP adalah pengukuran multikemetria yang membantu untuk mengatasi masalah dalam membuat pengambilan keputusan terhadap masalah yang cukup rumit. AHP dilakukan dengan penataan masalah, mengidentifikasi faktor-faktor pengambilan keputusan, mengukur pentingnya faktor sebuah model untuk membantu perusahaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. A. Konsep dan metode penelitian. Konsep tahapan awal dalam penelitian ini adalah menentukan terlebih dahulu objek penelitian yang akan diteliti. Pengamatan akan dilakukan pada objek penelitian yang telah ditentukan, melakukan identifikasi terhadap masalah yang kemungkinan terjadi pada objek penelitian tersebut. Tahapan identifikasi masalah akan digunakan untuk merumuskan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian yang bisa didapatkan dari berlangsungnya penelitian ini serta ruang lingkup penelitiannya. Objek penelitian yang telah ditentukan adalah perencanaan mengembangkan usaha kosmetik Wardah. B. Perumusan masalah dan tujuan. Perumusan masalah dan tujuan penelitian didapatkan dari dua proses, yaitu studi lapangan yang didapatkan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung, wawancara, dan studi pustaka menggunakan media buku, jurnal, artikel, serta media lain yang menunjang skripsi. Verifikasi adalah proses pemeriksaan dan pengkajian mengenai kebebasan dan kebenaran pada suatu data. Proses verifikasi dalam penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan interview kepada stakeholder kosmetik Wardah yang berada di kota Surabaya. C. Perumusan strategi pengembangan bisnis kosmetik Wardah. Pada bagian ini akan membahas mengenai perumusan strategi pemasaran kosmetik Wardah yang didapatkan dari matriks dan pemetaan SWOT, analisis dan interpretasi. Setelah dilakukan proses pengolahan data, selanjutnya akan dilakukan proses interpretasi data yang akan disertai oleh analisis, evaluasi, serta perbaikan yang dapat dilakukan. B. Diskusi. Hasil penelitian ini adalah in-house dan pada industri kosmetik ada beberapa perusahaan
kosmetik menggunakan strategi pemasaran. Contohnya adalah brand Revlon. Strategi pemasaran yang dilakukan Revlon antara lain digital marketing, iklan di televisi, baliho dan spanduk, billboard, dan public relation. Menjual produk lengkap dengan display barang dan contoh produk yang bisa dicoba untuk konsumen. Selain itu, Revlon juga memiliki tagline Revlon Love is On yang mudah diingat oleh konsumennya. Selain itu, berdasarkan annual report Revlon tahun 2015, Revlon juga sudah menjalankan strategi pemasaran seperti bekerja sama dengan retailer dan pelanggan dapat mengkostum pesanannya. Menurut beberapa penelitian in-house, lebih disukai oleh perusahaan. Contohnya adalah bahwa perusahaan lebih cenderung menggunakan karyawan sendiri daripada karyawan outsourcing dalam hal kebersihan. Contoh lain adalah bahwa memiliki departemen manajemen fasilitas lebih murah daripada menyewa dari tempat lain. Dengan hasil penelitian tersebut, maka temuan dari penelitian ini, yakni rekomendasi untuk menggunakan strategi in-house dapat dimaklumi. Bab 4. Analisis dan pembahasan. A. Analisis hasil akhir strategi pemasaran kosmetik Wardah. Dalam penelitian ini, hasil pengelolaan data dengan software Expert Choice akan disajikan dengan perbandingan berpasangan. Selanjutnya juga akan disajikan hasil pembobotan secara keseluruhan dari model SWOT AHV pada software Expert Choice. Model tersebut merupakan rangkuman nilai akhir dari pembobotan prioritas masing-masing faktor terhadap goal atau tujuan yang ingin dicapai, yaitu marketing strategis pada tampil software Expert Choice. Beberapa faktor yang membuat nilai pembobotan opportunity lebih tinggi daripada yang lainnya, antara lain seperti peluang untuk berkembang sangatlah besar, karena mayoritas penduduk di Indonesia merupakan orang Muslim. Faktor lainnya yaitu produk kosmetik Wardah yang 100% halal, sehingga para konsumen tidak ragu untuk menggunakannya. Selain itu, pada saat ini kosmetik adalah sebagai bagian dari gaya hidup dan juga daya beli masyarakat yang kuat, sehingga pada saat ini kosmetik Wardah memiliki peluang yang besar karena dapat lebih berkembang. Sedangkan perspektif yang lain, nilai bobot prioritasnya kecil adalah weakness, yaitu dengan nilai 0,150. Untuk perspektif strength, faktor yang nilai pembobotannya paling tinggi adalah banyak masyarakat yang loyal terhadap produk Wardah dengan nilai pembobotan sebesar 0,337. Dari sisi weakness, faktor yang paling mempengaruhi weakness adalah supply, kewalahan untuk memenuhi permintaan konsumen dengan hasil nilai bobot sebesar 0,550. Dari perspektif opportunity, dapat dilihat bahwa terdapat dua faktor yang memiliki nilai bobot berpengaruh paling besar. Dua faktor tersebut adalah daya beli masyarakat kuat dan banyak media promosi yang dapat digunakan dengan bobot masing-masing 0,400 daya. Dari perspektif trade, faktor dengan nilai bobot paling berpengaruh adalah harga tidak terkontrol karena adanya pihak yang bermain harga dengan nilai bobot sebesar 0,413. Hasil hitungan dari 13 faktor dari 4 perspektif dengan nilai tertinggi adalah WO2 dan WO3 dari opportunity, yaitu daya beli masyarakat kuat dan banyak media promosi yang dapat digunakan dengan nilai bobot 0,180. Melihat hasil tersebut, memang pada saat ini kondisinya daya beli masyarakat kuat karena kosmetik merupakan kebutuhan yang digunakan setiap harinya.